Assalamualaikum, hai semua, ketemu lagi dengan Kakak Umi. Kali ini Kakak Umi ingin sharing mengenai realistic math education yang merupakan pendekatan belajar matematika melalui pendekatan realistik. Yuk kita simak. Nah, di sesi ini Kakak Umi ingin membahas mengenai paradigma pembelajaran matematika di mata anak, di mata orang tua, dan di mata guru. Wah, ini kayaknya sampai sekarang belum ada perubahan nih, ya. Nah, kita lihat di mata anak, matematika itu sering dianggap pelajaran yang paling susah dan bikin bosan. Kemudian terlalu banyak rumus sehingga kesannya harus menghafal rumus, ya. Kemudian di mata anak juga susah sekali menghafal rumus yang harus sama dengan metode gurunya. Apalagi ya, terus guru matematika galak. Kemudian matematika bikin stres gitu ya. Kemudian nggak ngerti-ngerti, belajar matematika cepet lupanya. Nah itu. Dan yang paling sering dialami oleh anak-anak adalah saat membaca soal cerita. Belum juga selesai membaca, sudah bilang, aduh susah, banyak bacaannya. Berarti kalau seperti itu, anak-anak kita harus tahu manfaat kenapa belajar matematika per pokok bahasan, agar mereka bisa menghayati dan memaknai proses pembelajarannya. Kemudian pandangan matematika nih di mata orang tua ini pasti lebih ke nih anak saya kenapa sih susah banget inget rumus matematika, beda sama zaman saya dulu ya. Yang kedua, anak saya kalau belajar matematika tuh males-malesan gitu ya. Kemudian anak saya cepat lupa menghafal perkalian dan pembagian, jadi kesannya matematika itu hanya hafalan perkalian dan pembagian saja. Kemudian yang keempat, nilai anak-anak pas-pasan. Nah, pas-pasan ini relatif Bunda ya. Nah, yang terakhir adalah anak males-malesan belajar matematika di rumah. Sehingga di sini orang tua perlu tahu trik mendampingi belajar matematika di rumah ya. Jadi tidak bisa hanya mengandalkan di sekolah saja. Di mata guru sekolah nih, ya rata-rata kayak gini. Gonta ganti kurikulum, tetap aja kurikulum matematika itu padat, sementara waktunya terbatas bersama anak. Kemudian yang kedua, anak tuh susah banget konsentrasi kalau udah belajar matematika. Ada juga yang sama dengan orang tua ya, gampang lupa rumus-rumusnya. Kemudian bagaimana sih mengajarkan matematika yang tepat ke anak agar anak tidak malas-malesan nih belajar matematika? Artinya guru perlu tahu bagaimana cara mengajar matematika yang tuntas ya, agar anak konsepnya bisa lebih paham dan juga termotivasi, karena secara matematis sih nggak mungkin ya tuntas di ruang kelas. Nah, berarti harus ada tipsnya nih, seperti apa? Saya yakin semua pasti sepakat bahwa matematika ini penting. Bener nggak? Kalau nggak sepakat, yuk simak nih. Kenapa sih penting belajar matematika? Matematika itu merupakan sarana berpikir yang jelas dan logis. Makanya kecenderungan pasti gitu ya jawabannya itu walaupun caranya beda-beda. Jawabannya bisa jadi pasti walaupun caranya berbeda-beda. Dan logik gitu, masuk ke penalaran otak berpikir kita, kognitif banget ya. Jadi memang penting ya. Ini yang membedakan penghayatannya, yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain gitu ya, karena yang digunakan adalah otak berpikir. Yang kedua, matematika ini merupakan cara untuk memecahkan masalah sehari-hari. Coba nanti di sesi akhir saya akan sharing ya, ada nggak aktivitas manusia yang tidak ada matematikanya? Pasti ada, insya Allah matematikanya ya. Jadi sarana wadah untuk memecahkan masalah sehari-hari. Yang ketiga nih,
Matematika ini penting karena dari matematika ini kita bisa mengenal pola-pola hubungan atau generalisasi pengalaman-pengalaman atau keterkaitan antara satu sisi dengan sisi yang lain. Nah, ini tentunya termasuk tingkat berpikir tingkat tinggi ya. Jadi kalau kita proses berpikirnya kompleks nih, berarti kita harus punya kemampuan untuk menghubungkan sebuah pola hubungan atau generalisasi dari pengalaman-pengalaman yang ada kaitannya dengan masalah itu, gitu ya. Kemudian yang keempat, kenapa matematika itu penting? Matematika itu justru sarana mengembangkan kreativitas. Dengan belajar matematika yang benar, creative thinking kita itu terasah loh. Jadi belajar matematika itu nggak jadi kaku, nggak jadi rigid dan sebagainya ya, justru menambah kreativitas. Nah, yang selanjutnya matematika juga sarana untuk meningkatkan kesadaran untuk perkembangan sebuah budaya atau kultur. Apa ya hubungannya? Oh, banyak sekali. Nanti kita akan bedah lebih mendalam ya hubungan matematika dengan sebuah budaya atau kultur dari sebuah daerah atau negara. Matematika itu adalah aktivitas manusia ya. Coba dari mulai kalimat ini nih, masuk sekolah jam berapa sih besok? Ada matematikanya. Kemudian, nak, belikan bunda minyak goreng ke warung, ini uangnya. Ada matematika? Ada. Kemudian 3 hari lagi ayah ulang tahun nih yang ke 45 tahun. Ada matematikanya. Atau di dalam Al-Quran ya, surat Al-Kahfi ayat ke-38, silakan baca misalnya. Atau misalnya itu pintu tol kok cuman dibuka 2 sih, padahal mobil banyak mengantri, yang lainnya kok nggak dibuka. Itu juga matematika ya. Kemudian rumah kamu di mana sih? Rumah aku kurang lebih 2 meteran dari masjid lah. Matematika lagi nih. Aduh, cepet dong, aku sudah terlambat nih 5 menit. Apalagi ya, kenapa pisang goreng ini sisa 5, padahal sebelumnya ada 12, kenapa jadi 5 nih? Ada yang makan banyak gak? Lalu seperti ini juga, apakah besok hujan? Nah, itu juga matematika loh. Atau gini, berapa pemasukan jualan hari ini? Nah, ini bisnis ya, ada matematikanya juga. Jadi matematika itu adalah aktivitas manusia, jembatan ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk menyelesaikan berbagai persoalan ilmu pengetahuan. Jembatannya ada di matematika ya, seperti misalnya menyelesaikan kadar asam, basa dari sebuah zat menggunakan konsep logaritma, pH dan sebagainya, itu ada matematikanya. Jadi matematika itu membantu menyelesaikan permasalahan ilmu pengetahuan yang lainnya. Keren kan? Kemudian yang terakhir, profesi apapun selalu berhubungan dengan matematika. Dokter harus akurat menghitung dosis. Kebayang ya kalau misalnya dia tidak bisa menghitung dengan benar, aduh kasihan pasiennya bisa overdosis nih. Nah, itu hal sederhana ya. Kemudian yang kedua, petani misalnya harus bisa menghitung jarak kotak-kotak tanah ya, atau harus bisa menghitung komposisi pupuk. Nah, itu juga ada matematikanya. Profesi mana lagi ya? Chef, aku mah nggak suka matematika, aku mau jadi chef aja. Jangan salah, kemampuan memprediksi takaran bahan masakan itu juga matematika. Jadi matematika itu bukan berarti masaknya harus kaku banget ya. Oh, dipotong 1/4 berarti harus pakai penggaris, nggak seperti itu. Tetapi kalau sudah punya intuisi matematika, memprediksi takaran-takarannya, artinya kemampuan matematikanya juga sudah bagus. Lalu profesi ini nih, pilot ya. Seorang pilot itu harus bisa menguasai koordinat titik
posisi terbangnya, ketinggiannya, itu daya abstraksinya tinggi banget. Kalau nggak bisa sistem koordinat, bisa nabrak-nabrak kapalnya, bahaya ya pesawatnya ya.